Bicara soal urban legend tentu tidak akan ada habisnya, selalu akan membuat penasaran. Urban legend adalah sebuah cerita misterius yang tidak tahu asal mulanya, namun menyebar cepat di masyarakat. Untuk di ibu kota Jakarta sendiri, banyak cerita misterius yang terjadi. Salah satunya yang masih tertanam jelas dalam ingatan tentang kisah si manis penunggu jembatan Ancol. Ya, urban legend yang satu ini sangat tersohor hingga keluar Pulau Jawa. Bahkan kisah hantu yang sempat membuat gempar ini pernah diangkat ke layar kaca berupa sebuah film dan sinetron di tahun 1990-an. Banyak versi yang menceritakan tentang asal mula munculnya si manis jembatan Ancol yang dulunya lebih dikenal sebagai jembatan goyang. Namun kisah yang dianggap pasti kebenarannya adalah legenda ini berawal pada abad ke-19. Di zaman Hindia Belanda ini ada seorang gadis cantik bernama Siti Aria. Konon Siti Aria ini telah diperkosa kemudian dibunuh dan mayatnya dibuang ke area persawahan yang tidak jauh dengan jembatan Ancol. Merasa tidak terima atas kejahatan yang menimpa dirinya, arwah Siti Aria kabarnya sering gentayangan di area jembatan Ancol dan kemunculannya mengganggu setiap warga yang melintasi kawasan itu. Hingga kini cerita tentang penampakan gadis cantik di jembatan Ancol pun masih santer terdengar. Apa lagi? Lu mau kayak Jun Volker? Hah? Kayaknya boleh diselidikin. Oke, kita take off. Yuk, yuk. Ini gue dong. Sebenarnya si manis itu ada dan keluarganya pun ada. Itu turun-temurunnya tuh kalau nggak salah di Mampang ya. Jadi oknumnya itu ada. Cuman ya mungkin udah dibumbu-bumbuin ya. Kayak cerita si manis jembatan Ancol yang saya dulu itu udah tambah-tambahan ya. Gitu. Kiki Fatmala dan Ozzy Syaputra yang pernah berperan sebagai hantu dalam sinetron Si Manis Jembatan Ancol. Rupanya sangat percaya dengan kehadiran makhluk gaib. Bahkan Kiki dan Ozzy juga memiliki pengalaman diganggu makhluk gaib. Pas aku selesai syuting jam 12 malam, seneng banget gitu. Pulang syuting nih udah bisa tidur di rumah gitu, bisa istirahat. Nah itu di Kebun Raya Bogor, aku tuh keluar dari Kebun Raya, enggak keluar muter terus. Sampai aku tuh gini, terus ngeliat ke spion gitu kayak ada yang duduk, di belakang aku tuh yang gini, aduh, ada yang duduk, ya, nyetir sendiri, aku kan dulu suka nyetir sendiri, itu perasaanku ada yang duduk di belakang dan nggak keluar dari Kebun Raya Bogor. Itu baru mulai timbul tuh pas ketakutan, pas sudah nggak bisa keluar, kok nyari jalan keluar untuk ke jalan raya nggak keluar, masih di Kebun Raya Bogor, mana tempatnya gelap banget kan. Kayak pemain, ada salah satu pemain gitu, dia tiba-tiba sakit terus dia mendesis kayak ular gitu loh, nggak mau dipakein baju. Kayak kru tiba-tiba gensetnya kebakar, mobilnya kebakar sampai ada yang satu meninggal gitu ya. Nah, aku sih percaya, apalagi gimana aku nggak percaya. Dari kecil udah di gini misalkan, ayo jangan keluar, nanti ada setan lo, maghrib nggak boleh keluar, dan kebawa lah gitu ya. Memang ada yang kayak begitu memang benar-benar ada. Makhluk itu kan ada ya, mereka itu ada karena kan memang Tuhan menciptakan jin dan manusia gitu ya. Jadi kalau saya tuh percaya banget gitu, dan jin itu kan bisa menyerupai apapun gitu. Jika si manis di jembatan Ancol sudah menjadi legenda, lain lagi dengan kemunculan setan kopi luwak di kawasan Bekasi. Warga di Kecamatan Sukatani, Bekasi, Jawa Barat ini sejak sebulan terakhir ini digegerkan dengan isu beredarnya setan kopi luwak. Kabarnya kemunculan setan kopi luwak ini ditandai dengan aroma khas kopi luwak yang diseduh. Namun anehnya, jika aroma kopi luwak yang diseduh akan membuat tergiur bagi para pecinta kopi, namun tidak untuk aroma kopi luwak yang diduga muncul dari sang setan kopi luwak. Pasalnya aroma itu justru akan membuat pusing kepala bagi yang menciumnya. Lantas, bagaimana tanggapan Sarah Wijayanto yang memiliki kelebihan
dalam melihat alam gaib mengenai kemunculan setan kopi luwak di Bekasi? Kan kalau misalnya kayak gitu biasanya harus ke sana gitu ya, harus ngelihat. Cuman sih kalau misalnya dari cerita tadi tercium aroma kopi, terus nggak ada gangguan lain kan, hanya tercium aroma kopi kan. Biasanya mungkin kalau misalnya ada bau-bau tertentu itu mungkin ada sejarah dari si hantunya mungkin. Jadi misalnya bisa jadi dia dulu penjual kopi, atau bisa jadi dia dulu kerja di pabrik kopi kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih nggak perlu takut, nggak apa-apa kan. Maksudnya kita juga hidup berdampingan dengan mereka. Ya kalau misalnya dia bawaannya dikit, ya udah kayak usir aja dalam hati. Udah sana, kalau takut ya udah kabur dari situ. Cuman sih ya nggak usah takut lah, nggak apa-apa gitu. Itulah beberapa urban legend yang populer di Jakarta. Benar atau tidaknya tentang kisah itu semua tergantung pada diri pemirsa sendiri. Karena sejatinya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini.